Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prajatyara Wibowo. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kekurangan dan kelebihan dari AI atau Artificial Intelligence. Jadi, AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI sendiri memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Contoh sederhana penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari kita adalah sistem virtual seperti Siri dan Google Assistant. AI juga digunakan dalam kendaraan otonom, diagnosa medis, deteksi penipuan, dan sistem rekomendasi di platform streaming. Selain itu, AI digunakan dalam berbagai algoritma dan teknik canggih untuk memproses informasi. Salah satu cabang dari AI adalah machine learning, di mana mesin diberi kemampuan untuk belajar dan berkembang berdasarkan data yang mereka peroleh. Ada juga sub-cabang lain seperti deep learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memproses informasi dalam jumlah besar. Lalu, AI ini juga sudah sangat terkenal di kalangan mahasiswa. Untuk mahasiswa, tools AI yang sering digunakan seperti OpenAI Playground, ChatGPT, Quillbot, Grammarly, OtterAI, Stepwise Match, dan Google Bard dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk mendukung kegiatan akademis dari mahasiswa tersebut. Tentu saja AI memiliki kelebihannya. Kelebihan AI adalah pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Salah satu keuntungan signifikan dari AI adalah kemampuannya untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang, membebaskan sumber daya manusia untuk fokus pada upaya yang lebih kompleks dan kreatif. Dalam industri manufaktur, robot bertenaga AI dapat beroperasi 24/7 tanpa rasa lelah sehingga dapat meningkatkan tingkat produksi dan mengurangi kesalahan. Sebagai contoh, perusahaan otomotif telah menggunakan robot AI untuk merakit mobil dengan presisi tinggi, yang tidak mungkin dicapai oleh pekerja manusia dalam waktu yang sama. Lalu, ada kemampuan analitik. AI mampu menganalisis data dengan cepat dan akurat, bahkan dalam jumlah yang sangat besar. Algoritma AI dapat mengidentifikasi pola dalam data yang memungkinkan bisnis untuk mendapatkan wawasan yang berharga dan membuat keputusan berdasarkan data. Lalu dalam bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit, memprediksi hasil pasien, dan mengidentifikasi pola dalam data medis, yang pada akhirnya meningkatkan perawatan pasien dan efektivitas pengobatan. Lalu ada pembelajaran mandiri. AI memiliki kemampuan untuk belajar dari data yang ada dan meningkatkan kinerja seiring waktu. Dengan demikian, sistem AI dapat terus berkembang dan menjadi lebih cerdas seiring berjalannya dengan waktu. Konsep ini dikenal sebagai machine learning. Sebagai contoh, filter spam pada email menggunakan AI untuk terus belajar dari email yang ditandai sebagai spam oleh pengguna dan kemudian memberikan perlindungan lebih baik terhadap email yang diinginkan. Kelebihan selanjutnya adalah personalisasi yang ditingkatkan. AI memiliki kemampuan untuk menganalisis preferensi, perilaku, dan data historis penggunanya, memungkinkan bisnis untuk menawarkan pengalaman dan rekomendasi yang dapat dipersonalisasi. Misalnya, platform streaming seperti Netflix menggunakan AI untuk menganalisis kebiasaan menonton pengguna dan memberikan rekomendasi film dan acara TV yang sesuai dengan preferensi mereka. Dalam industri pendidikan, AI dapat mempersonalisasi pengalaman belajar dan mengadaptasi konten dan jalur pembelajaran sesuai dengan kebutuhan setiap siswanya. Lalu, inovasi-inovasi baru. Kecerdasan buatan memiliki potensi untuk mendorong dan berkontribusi pada penciptaan inovasi baru dalam berbagai cara. Contohnya dalam bidang medis, teknologi berbasis AI digunakan untuk memprediksi kanker payudara pada tahap awal. Lalu AI juga mendorong banyak penemuan di hampir semua bidang yang akan membantu manusia menyelesaikan sebagai besar masalah yang kompleks. Di samping ada kelebihan, tentu ada juga kekurangan dari AI ini. Kekurangannya adalah seperti ketergantungan pada data. Performa AI sangat bergantung pada data yang digunakan untuk pelatihan. Jika data yang digunakan tidak representatif atau terkontaminasi oleh bias, sistem AI dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat atau tidak adil. Misalnya, jika ada data pelatih yang memiliki bias rasial, sistem AI mungkin akan menghasilkan keputusan yang bias terhadap kelompok tertentu. Lalu ada keamanan dan privasi.
AI dapat melibatkan risiko keamanan dan privasi data. Data yang dikumpulkan dan digunakan oleh sistem AI dapat rentan terhadap serangan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Contohnya risiko termasuk video deepfake yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu dan manipulasi opini publik. Sistem AI harus dirancang dengan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Lalu, keterlibatan pemahaman konteks. AI cenderung memiliki pemahaman yang terbatas dalam memahami konteks yang kompleks. Misalnya, dalam pemrosesan bahasa alami, AI mungkin tidak mampu memahami makna tersebut atau nuansa dalam percakapan. AI tidak memiliki kecerdasan emosional dan pemahaman konteks budaya yang sering kali krusial dalam interaksi manusia. Kekurangan AI yang selanjutnya adalah penggantian pekerjaan manusia. Kemampuan AI yang terus berkembang untuk mengotomatisasi tugas-tugas dapat mengancam pekerjaan dari manusia. Tugas-tugas yang sederhana dan berulang dapat digantikan oleh sistem AI sehingga mempengaruhi lapangan pekerjaan tertentu. Misalnya dalam sektor manufaktur dan layanan pelanggan. AI telah menggantikan banyak peran yang sebelumnya dipegang oleh manusia. Hal ini tentu berpotensi sangat buruk bagi manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah membuat manusia malas dan tidak kreatif. AI dapat membantu manusia dalam banyak sekali hal, tapi juga dapat membuat manusia menjadi malas dan kurang kreatif. Karena manusia bisa menggunakannya untuk berpikir, keterampilan-keterampilan penting seperti berpikir kritis, kreatif, membaca masalah, dan pengambilan keputusan akan jarang digunakan. Jika manusia terlalu mengandalkan AI untuk melakukan mayoritas pekerjaan mereka, mereka bisa kehilangan kemampuan untuk berpikir independen dan kreatif. Nah, dari kekurangan dan kelebihan yang telah saya paparkan, tentu saja dalam penggunaan AI kita harus lebih bijak lagi. Memang AI ini tidak dipungkiri sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kita juga harus bijak dalam penggunaannya. Tentu tidak menggunakan yang berlebihan atau menyalahgunakannya untuk hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemalsuan data dan lain sebagainya. Kita juga harus ikut perkembangan zaman, namun tentu bisa memilih mana perkembangan zaman tersebut yang baik, bermanfaat, dan mana yang harus kita hindari. Sekian penjelasan dari saya mengenai AI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.